212500069. Halo semua, perkenalkan nama aku Anistia Sikawa dengan NIM 22902500083. Halo, aku Syifa Nurul Azla dengan NIM 22902500086. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Sumarani dengan NIM 229025093. Sip, tadi aku habis kelas Padema. Sumpah dosennya killer banget. Maksudmu dosennya tegas, bukan killer. Itu termasuk bahasa tidak baku loh. Emangnya kenapa sih kalau nggak baku? Kan orang juga paham maksud aku. Iya, paham sih. Tapi di lingkungan akademik, sebaiknya kita biasakan bahasa yang sesuai kaidah. Misalnya, killer banget bisa digantikan jadi sangat tegas. Oh, jadi itu bedanya bahasa baku sama yang gak baku. Nah, bener banget. Bahasa baku itu digunakan dalam situasi resmi seperti di kampus, surat menyurat, atau presentasi. Kalau bahasa tidak baku bisa dipakai untuk ngobrol santai seperti di sini. Jadi selama ini aku kebanyakan pakai bahasa yang gak baku ya. Bisa dibilang begitu, tapi tenang aja, yang penting kamu mau belajar. Dan sore ini kita akan melaksanakan diskusi tentang penggunaan bahasa baku di kosannya Zila ya. Aku harus ganti teksku nih. Soalnya aku nulis teman-teman di topik kita tuh seru banget. Itu contoh bahasa yang tidak baku. Coba ubah jadi rekan-rekan. Topik kita sangat menarik. Haha, iya ya, langsung berasa beda banget. Bahasa baku itu bikin kita terdengar lebih sopan dan profesional. Kalau di lingkungan akademik, itu penting banget. Setuju, selain itu bahasa baku juga membantu kita menulis laporan atau email resmi dengan benar. Nah, di sini kita akan diskusi tentang penggunaan bahasa baku di lingkungan kampus. Jadi, bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah atau aturan dalam tata bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa tidak baku adalah bentuk bahasa yang digunakan secara santai dan tidak mengikuti kaidah yang benar. Penggunaan bahasa baku penting agar pesan yang disampaikan jelas, sopan, dan mudah dipahami dalam situasi formal. Iya, contohnya gue nggak ngerti, dan itu sebaiknya diganti dengan kata saya tidak mengerti. Benar, dengan begitu komunikasi di kampus menjadi lebih baik dan profesional. Aduh iya, maksudku tidak sulit kok. Nah, gitu dong. Tapi tenang, pakai bahasa tidak baku juga boleh, asal kita tahu tempatnya. Betul, di situasi santai boleh, tapi kalau di tempat resmi seperti kampus, rapat, atau surat harus pakai bahasa baku. Jadi intinya kita harus bisa menyesuaikan bahasa kita dengan konteksnya ya. Tepat sekali. Itu namanya kemampuan berbahasa yang baik. Yuk, mulai sekarang kita budayakan penggunaan bahasa baku di lingkungan kampus. Bahasa baku mencerminkan kecerdasan dan kesopanan dalam berkomunikasi. Mari biasakan penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan akademik.